Kita semua pasti punya sesuatu kan, yang rasanya kok ngeganjel, yang nahan kita buat maju. Nah, itu yang kita sebut batasan. Tapi, gimana kalau ternyata batasan itu justru bisa jadi sumber kekuatan terbesar kita? Kedengarannya aneh ya? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah cara pandang kita soal kelemahan. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya, aduh kok aku nggak cukup baik ya? Pasti pernah kan? Perasaan nggak mampu, tekanan buat jadi sempurna, wah itu udah makanan sehari-hari deh kayaknya. Dunia tuh seolah-olah nuntut kita buat sempurna di semua hal. Padahal, ya kita kan manusia biasa yang justru jauh dari kata sempurna. Oke, mari kita mulai dari satu hal yang paling mendasar tapi sering banget kita lupain. Gini deh, ide soal manusia sempurna itu cuma mitos. Beneran. Kenyataannya, setiap dari kita, tanpa terkecuali, itu pasti punya keterbatasan. Dan sadar soal ini, nerima fakta ini, itu adalah langkah pertama yang paling-paling penting. Coba deh direnungin. Ini kan sebetulnya melegakan banget ya. Punya kelemahan itu bukan berarti kita gagal loh. Justru itu tandanya kita manusia. Malah kalau kita lihat, orang-orang paling sukses di dunia itu, mereka berhasil bukan karena nggak punya kekurangan. Sama sekali bukan. Tapi karena mereka bisa berdamai dan bahkan memanfaatkan keterbatasan mereka itu. Terus, apa sih sebenarnya yang dimaksud keterbatasan itu? Well, definisinya luas banget. Bisa jadi sesuatu yang kelihatan jelas, kayak keterbatasan fisik. Atau bisa juga sesuatu yang lebih ke dalam, kayak sifat pemalu. Bahkan, ngerasa, aduh aku payah banget di matematika, itu juga bisa jadi keterbatasan. Bisa juga dari kondisi, misalnya kondisi ekonomi. Jadi, spektrumnya itu luas banget dan pasti dengan cara yang beda-beda nyentuh kita semua. Oke, jadi kita udah sepakat ya, semua orang punya keterbatasan. Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana? Apa yang kita lakuin dengan fakta itu? Nah, disinilah letak kuncinya. Karena respon kita lah yang menentukan segalanya, yuk kita lihat dulu deh respon-respons yang, ya justru malah bikin rugi. Dan ini poin yang paling penting. Catat ya, masalahnya itu bukan di kekurangannya, tapi di sikap kita pas ngadepin kekurangan itu. Keterbatasan itu sendiri sebetulnya netral loh. Respon kita lah yang ngasih dia power. Mau jadi power yang rusak atau power yang justru ngebangun kita. Nah, coba lihat perbandingannya. Ada dua jalan yang beda banget kan? Di satu sisi ada jalan yang negatif. Kita nutup-nutupin kekurangan, jadi minder, narik diri, terus nyalahin keadaan atau orang lain. Di sisi lain ada jalan positif. Kita terima diri apa adanya, fokus sama kelebihan kita, dan ngelihat kelemahan itu sebagai tantangan. Ujung-ujungnya, pilihan ada di tangan kita, mau lewat jalan yang mana. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling, wow, yang paling bisa mengubah segalanya. Gimana kalau keterbatasan yang selama ini mungkin kita benci, yang kita anggap beban, justru bisa jadi aset kita yang paling berharga? Kedengarannya mustahil. Coba kita lihat gimana caranya. Ini emang kedengarannya agak aneh ya, tapi sejarah itu penuh banget sama contoh orang-orang yang bisa mencapai hal luar biasa, bukan walaupun mereka punya kelemahan, tapi justru karena kelemahan mereka itu. Bingung kan? Oke, biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh yang benar-benar luar biasa. Kenalin, ini Nick Vujicic. Dia lahir dengan kondisi langka yang membuatnya nggak punya lengan dan kaki. Coba bayangin deh, keterbatasan fisik yang lebih besar dari ini, kayaknya susah ya ngebayanginnya. Buat kebanyakan orang, kondisi kayak gini mungkin udah dianggap akhir dari segalanya. Tapi buat Nick, ini justru jadi sebuah awal. Dan lihat apa yang dia lakuin, tanpa tangan dan kaki, dia malah bisa berselancar, berenang, bahkan main golf. Dia lulus kuliah, jadi penulis buku bestseller, jadi motivator yang inspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dia bukan cuma sekedar bertahan hidup loh, dia benar-benar hidup. Cerita Nick ini jadi bukti nyata bahwa mental dan sikap kita itu jauh-jauh lebih kuat daripada kondisi fisik kita. Judul bukunya aja udah ngena banget, Hidup Tanpa Batas. Jadi dia nggak ngelihat hidupnya sebagai hidup dengan keterbatasan, tapi justru hidup tanpa batas. Ini nunjukin pesan utamanya. Batasan yang sesungguhnya itu adanya di kepala kita, bukan di tubuh atau di keadaan kita. Kisah kayak Nick Vujicic ini kan nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan pikiran ya. Dan yang menarik, ide soal kelemahan yang bisa jadi kekuatan, ini ternyata bukan ide baru. Sama sekali bukan. Perspektif ini ternyata udah ada ribuan tahun lalu, dan kita bisa temuin jejaknya di dalam kitab suci. Nah, ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Idenya gini, kelemahan itu bukan sesuatu yang bikin kita didiskualifikasi. Justru sebaliknya, kelemahan itu bisa jadi kualifikasi. Perspektif ini nunjukin kalau Tuhan itu seringkali sengaja milih orang-orang yang kelihatannya punya keterbatasan buat ngelakuin hal-hal besar. Contohnya, Nabi Yeremia.
Waktu dipanggil sama Tuhan, respon pertamanya apa coba? Ragu sama diri sendiri. Dia bilang, aduh Tuhan, aku ini kan masih muda, nggak pinter ngomong. Dia langsung fokus ke kekurangannya. Manusiawi banget kan? Bahkan sekelas nabi pun bisa merasa begitu. Atau contoh lain, Lewi. Dia ini seorang pemungut cukai. Di zaman itu, profesi ini, dipandang rendah banget sama masyarakat. Dianggap korup, pengkhianat, pendosa. Tapi siapa yang justru dipanggil Yesus buat jadi salah satu murid terdekatnya? Ya Lewi. Ini nunjukin ada sebuah pola kan? Tuhan seringkali milih orang yang nggak disangka-sangka, yang sama orang lain dianggap nggak layak. Dan kutipan ini ngejelasin alasannya. Pesannya jelas banget. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Maksudnya apa? Tujuannya bukan buat nyari orang-orang yang udah sempurna, tapi justru buat berkarya lewat ketidaksempurnaan kita. Jadi kelemahan dan kesalahan itu bukan tembok penghalang, malah itu bisa jadi titik awalnya. Jadi, apa sih pelajaran dari semua kisah tadi? Intinya adalah soal pergeseran fokus. Dari yang tadinya nutup-nutupin, jadi jujur ngakuin kelemahan kita. Dari yang tadinya sombong sama kemampuan sendiri, jadi belajar buat nggak sombong. Dan yang paling penting, berani buat bersandar pada kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini soal keyakinan bahwa selalu ada jalan, bahkan pas kita lagi ngerasa, aku nggak bisa. Dan inilah inti dari semuanya. Mau kita lihat dari kacamata pengembangan diri, atau dari kacamata iman, pesannya itu sama, konsisten. Yaitu, jangan pernah biarkan keterbatasan mendefinisikan siapa dirimu. Karena bisa jadi, justru keterbatasan itulah yang akan jadi pintu gerbang menuju tujuan hidup dan kekuatan terbesarmu. Sebagai penutup, mari kita ingat lagi janji yang sama yang Tuhan berikan ke Yeremia waktu dia lagi ragu-ragunya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ini adalah pengingat yang kuat banget buat kita semua. Di tengah rasa takut, di tengah perasaan gak mampu, kita gak sendirian. Selalu ada janji penyertaan dan kekuatan yang siap menopang kita.